Kami dari kelompok 5 dari kelas 1 TB02 akan melakukan tugas praktikum dari mata kuliah Fisika Dasar dengan materi kesetimbangan. Saya Sakana Askarita dengan NPM 2322 Saya Regina Fira dengan NPM 232198. Saya Surat Razak dengan NPM 2032134. Saya Rifki Ramadan dengan NPM 203213009. Saya Firly Jamil dengan NPM 203211128. Selamat menyaksikan. Pengertian kesetimbangan. Benda-benda dalam pengalaman kita paling tidak memiliki satu gaya yang bekerja pada gravitasi. Dan jika benda-benda tersebut dalam keadaan diam, maka pasti ada gaya lain yang juga bekerja sehingga gaya total menjadi nol. Sebuah benda yang diam di atas meja misalnya mempunyai gaya yang bekerja padanya, gaya gravitasi ke bawah dan gaya normal. Gaya normal yang diberikan meja ke atas pada benda tersebut. Karena gaya total nol, gaya ke atas yang diberikan oleh meja harus sama besarnya dengan gaya gravitasi yang bekerja ke bawah. Benda seperti itu dikatakan dalam keadaan setimbang. Syarat-syarat kesetimbangan. Agar sebuah benda diam, jumlah gaya yang bekerja padanya harus berjumlah 0, karena gaya merupakan vektor. Komponen-komponen gaya total masing-masing harus 0. Dengan demikian, syarat kesetimbangan adalah komponen fx sama dengan 0, komponen fy sama dengan 0, komponen fz sama dengan 0. Agar sebuah benda tetap diam, maka torsi total yang bekerja padanya dihitung dari sumbu mana saja harus 0, sehingga syarat kesetimbangan adalah sigma torsi sama dengan 0. Dengan demikian terdapat dua kondisi yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk mencapai kesetimbangan. Kondisi pertama adalah pernyataan dari kesetimbangan translasional yang menyatakan bahwa percepatan linear dari pusat massa benda haruslah 0 ketika diamati dari kerangka acuan inersia. Kondisi yang kedua adalah pernyataan tentang kesetimbangan rotasional dan menyatakan bahwa percepatan sudut terhadap semua sumbu haruslah 0. Kesetimbangan benda sangat penting untuk dipelajari karena banyak sekali kegunaannya, antara lain di bidang teknik, bidang olahraga, dan terkadang juga dalam bidang medis. Kesetimbangan pada sebuah partikel dapat dianggap sebagai suatu kesetimbangan pada suatu titik. Partikel dianggap sebagai satu benda yang dapat diabaikan masanya atau dianggap bekerja pada titik tersebut. Partikel adalah benda yang ukurannya dapat diabaikan sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi. Akibatnya, jika gaya bekerja pada partikel, titik tangkap gaya berada tepat pada partikel-partikel tersebut. Oleh karena itu, partikel hanya mengalami gerak translasi dan tidak mengalami gerak rotasi. Suatu partikel dikatakan dalam keadaan setimbang apabila resultan gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Apabila partikel pada bidang X, Y, maka syarat kesetimbangan adalah resultan gaya pada komponen sumbu X dan sumbu Y sama dengan 0. Atau sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Berdasarkan hukum 1 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka percepatan benda menjadi 0. Artinya bahwa partikel dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Apabila partikel dalam keadaan diam, maka disebut mengalami kesetimbangan statis. Sedangkan jika bergerak dengan kecepatan tetap, disebut kesetimbangan dinamis. Benda tegak adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Sebenarnya, benda tegak hanyalah suatu model idealisasi, karena pada dasarnya, benda akan mengalami perubahan bentuk apabila dipengaruhi oleh suatu gaya ataupun momen gaya. Namun, karena perubahannya sangat kecil, pengaruhnya terhadap keseimbangan statis dapat diabaikan. Jika ada gaya yang bekerja pada benda, maka titik tangkap gaya tidak selalu berada di pusat massa benda. Benda yang mengalami kesetimbangan rotasi, resultan momen gaya sama dengan 0, kecepatan sudutnya konstan, dan percepatan sudutnya sama dengan 0. Syarat kesetimbangan statik benda tegak yang terletak pada suatu bidang datar adalah resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau resultan momen gaya sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0, sigma torsi sama dengan 0.
Sebuah benda dalam keadaan keseimbang statik jika tidak mengalami percepatan translasi atau rotasi karena jumlah seluruh gaya-gaya dan seluruh momen yang bekerja adalah 0. Namun jika benda digeser sedikit, maka terdapat 3 kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, benda kembali ke posisi asalnya, berarti keseimbangan stabil. Yang kedua, benda bergerak semakin jauh dari posisi asalnya, berarti keseimbangan tak stabil. Yang ketiga, benda tetap pada posisi barunya, artinya keseimbangan netral. Lalu ada macam-macam kesetimbangan. Yang pertama ada kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil adalah kesetimbangan benda yang mantap. Pada kesetimbangan stabil, jika suatu benda diberi gangguan lalu gangguan tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke posisi semula. Kesetimbangan stabil ditandai dengan naiknya titik suatu benda diganggu. Yang kedua ada kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil adalah kesetimbangan benda yang jika gangguan dihilangkan, benda tidak kembali ke posisi semula, tetapi mengalami perubahan kedudukan. Kesetimbangan labil ditandai dengan turunnya titik berat suatu benda diganggu. Lalu yang ketiga ada keseimbangan indiferensi atau netral. Kesetimbangan ini adalah kesetimbangan benda yang jika pada benda dilakukan gangguan, maka titik berat benda selalu terdapat dalam satu garis lurus. Kesetimbangan netral ditandai dengan tidak berubahnya ketinggian titik benda walaupun ada gangguan pada benda. Gave you the key when the door wasn't open. Just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.